warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rina Wijayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kali ini saya sedang bersama Bapak Gunawan Hilmi Wijaya. Selamat pagi, Pak Hilmi. Selamat pagi, Bu Rina. Ya. Bapak Hilmi ini merupakan guru kelas 4 yang akan menjadi rekan saya dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Baik, kita mulai saja, Pak Hilmi. Ya. Ya, apakah Pak Hilmi sudah siap? Ya, siap. Pak Hilmi, kegiatan pra-observasi ini merupakan kegiatan awal untuk kegiatan observasi berikutnya. Nanti kegiatannya ada 3, Pak. Ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan kemudian yang terakhir pasca observasi. Nah, di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Hilmi yang bertujuan untuk kegiatan pada pelaksanaan berikutnya. Pak Hilmi, jadi tujuan daripada percakapan pra-observasi ini yaitu saya ingin mengetahui dan juga nanti kita bersama akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Hilmi lakukan di minggu berikutnya. Nah, agar tujuannya agar pelaksanaan pembelajaran yang Pak Hilmi lakukan bertujuan agar lebih baik seperti itu. Bagaimana Pak Hilmi? Ya. Ya. Baik, kita mulai saja ya Pak dari pertanyaan yang pertama. Pak Hilmi akan melakukan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran apa Pak? IPAS. IPAS ya Pak ya. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Hilmi capai dari pembelajaran IPAS ini? Dari pembelajaran ini yang ingin saya inginkan adalah siswa itu mampu dan bisa membedakan wujud dari macam-macam benda beserta dengan ciri-ciri dan bentuk dari bendanya. Ya, jadi Pak Hilmi ingin mengetahui ya sejauh mana siswa itu mampu untuk membedakan wujud benda dan juga ciri-cirinya. Ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Pak Hilmi terapkan ini Pak? Ya. Kalau strateginya adalah saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi apa kira-kira Pak yang akan Pak Hilmi persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran ini Pak? Ya, tentunya saya menyiapkan buku, proyektor, terus dan media berupa macam-macam benda. Ya, jadi bendanya benda konkret begitu ya Pak? Ya. Ya, gitu ya Pak. Nah, kemudian berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan Pak Hilmi terapkan apa Pak? Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode problem based learning. Iya. Ya. Baik, kemudian sudah akan menggunakan metode problem based learning gitu ya Pak ya? Ya. Nah, jadi apa kira-kira area pengembangan yang akan Pak Hilmi kembangkan ini Pak? Jadi area pengembangan dari pembelajaran based learning ini adalah ingin mengetahui seberapa besar siswa itu mencapai dan bisa menganalisis dari gambar dan benda-benda di sekitar mereka berdasarkan wujud dan ciri-cirinya yang ada di sekitar mereka, misalnya seperti meja ini adalah benda apa, benda padat atau benda cair, lalu bentuk seperti apa, apakah meja tersebut bisa merubah wujud dan sebagainya, itu yang meja. Terus air ketika ditampung ke dalam sebuah wadah, maka air tersebut akan membentuk sesuai dengan wadahnya. Selain itu ada lagi mungkin Pak area pengembangan lain? Nah, area pengembangan yang lain adalah saya akan memerintahkan kepada siswa bahwa ada benda padat lalu ketika mengalami perubahan akan meleleh atau akan mencair. Ada benda cair yang ketika berada di ruang suhu yang lebih dingin dari benda tersebut, maka benda tersebut akan berubah menjadi benda padat. Contohnya adalah ketika air dimasukkan ke dalam bungkus plastik atau ke dalam botol transparan plastik, dimasukkan ke lemari pendingin beberapa
saat beberapa jam kemudian maka air tersebut yang awalnya cair maka akan berubah menjadi bentuk padat. Pak, berikutnya Pak, pertanyaan terakhir ini terkait penugasannya bagaimana Pak? Nah, mengenai penugasannya tentunya setelah kami menjelaskan, kami mempraktekkan secara visual. Jadi secara visual itu kita menggunakan video atau dengan menggunakan alat yang ada. Nah, keesokan harinya di pelajaran IPAS yang berikutnya, anak-anak sudah diperintahkan bahwa barisan yang sebelah timur, yang paling timur itu membawa es batu, barisan yang tengah membawa air, barisan yang tengah membawa teko tempatnya air itu dimasak. Nah, jadi nanti di pelajaran berikutnya kita akan mempraktekkan secara langsung. Jadi anak-anak selain diperkenalkan dengan berupa video, maka anak-anak dipraktekkan langsung bahwa ternyata benar bahwa air akan mengalami pengurangan volume ketika air itu mengalami penguapan. Pertama, air es yang sudah berbentuk padat, yang sudah berbentuk es batu, itu akan mencair ketika berada di tempat yang suhunya lebih tinggi daripada es batu tersebut. Lalu air yang ditaruh di sebuah wadah, di gelas atau di botol plastik, ketika berada di tempat yang suhunya itu lebih rendah dari air tersebut, maka lambat laun air tersebut yang awalnya bentuknya padat akan berubah ke bentuk yang awalnya bentuk cair akan berubah ke bentuk padat. Terus ada dua botol, jadi mereka disuruh bawa dua botol yang bentuknya berbeda. Yang satu berbentuk lonjong, yang satu berbentuk oval. Ketika air tersebut dimasukkan dan berasal dari yang oval, dimasukkan ke bentuk yang lonjong, maka air tersebut akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Begitu juga ketika dikembalikan lagi, maka akan berubah bentuknya. Sedangkan pada benda padat, ketika benda padat itu dimasukkan ke sebuah wadah, maka benda tersebut itu tidak akan menyesuaikan dengan tempatnya. Kenapa? Karena sifatnya, bentuknya adalah berbentuk padat dan tidak bisa menempati setiap ruang yang ada. Ya, mungkin itu Ibu. Jadi setelah anak-anak diperkenalkan dengan cara menggunakan video, dengan cara gambar, jadi seakan-akan pada pertemuan yang pertama itu adalah anak-anak dibiarkan untuk menghayal. Ini loh, hayalan kalian itu seperti ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya langsung dipraktikkan. Ternyata hayalan mereka dengan realita, dengan kenyataannya itu ternyata sama. Iya. Jadi bentuk penugasannya juga berarti ada individu dan kelompok gitu ya? Iya, betul, ya betul. Nah, ada yang individu, ada yang kelompok. Ya. Dan nantinya ketika menjelaskan, ada yang menjelaskan dengan bentuk kelompok, ada yang menjelaskan dengan ada yang menjelaskan dengan per individu. Ya. Gitu ya Pak ya. Baik. Jadi sudah ada gambaran begitu ya Pak ya? Jadi terkait strategi, kemudian metode, area pengembangan gitu. Ya. Yang saya sudah memperoleh beberapa informasi terkait pelaksanaan program pelaksanaan pembelajaran yang akan Pak Hil laksanakan. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Hil, terima kasih atas waktunya. Semoga tidak bosan-bosan ini berbagi dengan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Silakan sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ilham memimpin doa. Siap berdiri. Pada Bapak Guru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru balik. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai.
Ada yang tadi? Adit. Oh, Adit. Adit, Pak. Ya, Adit ya. Bilal kan juga ikut Bilal. Ya, selanjutnya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam benda dan beberapa wujudnya. Ya. Yang pertama ada benda apa? Ya. Apa contoh dari benda padat? Batu. Ya. Terus ada juga yang dinamakan dengan benda cair. Contohnya apa? Minyak. Nah, benda-benda tersebut suatu saat itu akan mengalami perubahan. Jadi tujuan dari kita belajar hari ini, kita akan mengetahui yang pertama macam-macam benda, yang kedua adalah perubahan dari wujud benda tersebut. Bisa berubah dari padat ke cair, cair ke padat. Nah, kita hari ini kita akan mengetahui berbagai macam-macam benda. Nah, kelihatan ya? Ada benda padat. Benda padat di sini dicontohkan dengan batu. Ada benda cair. Ini adalah minyak, ini air, ini oli. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu harus berada di dalam sebuah wadah yang tertutup. Cairan harus berada di tempat sebuah wadah. Ini cairan. Air. Ini kalau dibuka, airnya bisa berkurang atau hilang. Tidak, karena tidak pernah mengalami penguapan. Tapi kalau gas harus tertutup rapat. Apa contoh dari gas yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah? Nah, balon. Gas yang ada di balon yang bisa terbang. Ada balon yang hanya bergelantung atau berdiam diri di bawah. Ada juga balon yang bisa terbang. Maksudnya bisa terbang tinggi. Kenapa? Karena di situ ada gas. Gas tersebut itu harus tertutup rapat. Setiap manusia itu pasti di setiap tubuh manusia itu akan terdapat gas. Gas yang ada di manusia jika dibiarkan terlalu lama dan tidak dikeluarkan, maka tubuh manusia akan kembung. Ya, perutnya akan mengalami kembung atau sakit. Bagaimana cara keluarnya gas pada tubuh manusia? Itu bernapas. Nah, melalui kentut. Nah, jadi gas yang keluar, gas yang ada di dalam tubuh manusia itu harus dikeluarkan melalui kentut atau lubang dubur atau lubang keluarnya buang air besar. Ya, jadi orang kalau tidak mengeluarkan gas, maka perutnya atau badannya akan terasa sakit karena kembung. Nah, jadi gas itu juga harus dikeluarkan. Ya, ini ada 3 macam benda. Nah, mengerti? Ada yang ngantuk? Ada? Tapi kok lemas? Nah, sekarang kalau lemas, silakan semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Biar semuanya refresh. Sekarang keluar dari kursi ke samping kanan dan kiri. Keluar dari tempat duduk. Ayo, Bintang, Ilham,
Keluar dari tempat duduk dulu semuanya. Ayo. Keluar dari tempat duduk. Wes. Kakinya, kakinya. Tangannya diangkat. Diangkat tinggi-tinggi. Dan dipegang pundaknya. Pegang pundak. Pegang perut. Jangan perutnya gendut. Yang perutnya kecil juga dilus-lus. Biar cepet gendut. Yang gendut biar cepet kempes. Dipegang lututnya. Dipegang kakinya. Nah. Berdiri. Berdiri. Kalau Pak Hel menyebutkan kepala, maka kepala yang dipegang. Menyebutkan pundak, pundaknya dipegang. Mengerti? Nah, kepala. Pegang tangan dua. Hidung. Telinga. Lutut. Kaki. Perut. Hidung. Telinga. Rambut. Leher. Lutut. Kaki. Lihat mukanya. Nah, ditaruh di tempat yang suhunya lebih tinggi dari suhu bendanya. Ya. Jadi jika benda ini berada di suhu yang lebih rendah, maka cairan ini akan membeku. Kalau cairan ini berada di tempat yang lebih rendah suhunya, maka benda ini akan membeku. Kalau lebih tinggi, maka akan mencair. Nah, di sini juga bagaimana ada juga. Nah, tadi ada benda padat, ada air, ada gas. Nah, benda padat bentuknya tetap, misalnya HP. HP ini akan berubah nggak wujudnya? Tidak. Itu adalah salah satu contoh dari benda padat. Maka batu tidak akan bisa terisi penuh, pasti akan ada celahnya. Kenapa? Karena bentuk dari batu itu berbagai macam. Ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang segi empat. Ya. Contoh dari gas itu adalah udara, awan, dan air. Sekarang tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam benda dan wujudnya. Sekarang ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Ya. Terus yang kedua, sebutkan 3 contoh benda padat. Contoh dari 3 benda padat. Sudah, silakan ditulis dan langsung dikerjakan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ada yang bisa nomor 1? Ayo, siapa yang angkat tangan? Ayo silakan Naswa. Nomor 1, sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Di bawah pekerjaannya langsung dibacakan. Ayo. Ayo, sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya.
itu adalah 3 macam benda berdasarkan sudut. Dan duduk, terima kasih. Aplaus Tuhan. Ayo yang kedua. Maju. Menyebutkan 3 contoh dari benda apa? Benda padat. Sebutkan apa? Menghadap ke temennya. Meja, batu, kursi. Itu adalah salah satu dari sekian, dan itu adalah 3 contoh dari benda padat dari sekian banyak benda padat yang lain. Terima kasih, aplaus buat tepuk tangan buat dan tadi teman kalian sudah bisa menyebutkan dua pertanyaan dari Ken. Itu menyebutkan 3 macam benda dan menyebutkan 3 contoh benda padat. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh dari macam-macam benda, dari padat, cair, gas. Jadi masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulan dari materi dari pelajaran kita hari ini itu adalah kita bisa mengetahui betapa besar ciptaan Tuhan, mulai dari menciptakan benda yang bisa bergerak, ada benda yang tidak bisa bergerak, ada makhluk hidup yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Makhluk hidup yang tidak bisa bergerak yang seperti apa? Tumbuh. Tidak ada tumbuhan yang bisa bergeser atau jalan sendiri. Kalau bisa jalan sendiri berarti itu adalah bantuan dari manusia. Ini akan dengan cara berada di pot, diangkat, terus digeser. Artinya tumbuhan tersebut tidak bisa bergerak. Manusia juga makhluk hidup. Dan manusia bisa bergerak. Sapi, kambing, ayam adalah makhluk hidup yang bisa bergerak. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini. Namun sebagai pengingat, minggu depan kalian akan memasuki masa ujian tengah semester atau bulanan semester, tengah semester. Ya, dan sekian dari Pak El. Mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dina Wijayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Pak Her. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad, Pak Her? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan hari ini. Kita mulai saja ya Pak. Iya. Pada kegiatan pasca observasi ini kita akan saling berbagi pengalaman kaitannya dengan pelaksanaan observasi di kelas yang sudah Pak Hel laksanakan tempo hari. Apakah Pak Hel sudah siap? Ya, siap. Baik, yang akan saya tanyakan hal yang pertama yaitu bagaimana perasaan Pak Henry selama melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Terima kasih pada Bu Ina yang sudah memberikan waktunya pada saya. Yang saya rasakan pada pembelajaran berdiferensiasi kemarin, saya merasa bahagia, terus juga merasa senang karena saya bisa mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan
belajar peserta didik saya. Ini selain itu juga saya pribadi merasa termotivasi, merasa untuk harus selalu belajar untuk melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini agar bisa menjadi lebih baik. Baik. Nah, kemudian yang kedua, Pak Her, motivasi apa yang Pak Her rasakan? Gitu. Motivasinya apa? Kenapa Pak Her itu sampai termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini? Ya. Jadi motivasi yang paling mendasar bagi saya untuk melaksanakan kegiatan diferensiasi ini adalah saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik saya dengan bantuan beberapa media dan sumber belajar yang bervariasi, yang tentunya sudah ada di sekolah, baik itu yang sudah ada ataupun yang belum ada di sekolah, yang harus kita cari di luar sekolah, seperti misalnya melalui media massa, internet dan sebagainya. Wah, ya. Pak, keren sekali Pak Her ya. Jadi, Baik, untuk selanjutnya Pak Her, bagaimana perasaan Pak Her pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin atau observasi kemarin itu ada supervisor yang mengikuti jalannya pembelajaran? Apa yang Pak Her rasakan? yang pertama adalah merasa nervous, merasa takut salah, walaupun yang mengamati, walaupun yang melihat adalah teman sejawat sendiri yang setiap hari bertemu, setiap hari bercanda gurau, tapi tetap ada merasa kaku, merasa takut salah karena itu anaknya, namanya ketemu dengan orang banyak terus diawasi, pasti akan terjadi demikian. Ya, pasti ada perasaan kaku gitu ya. Ya. Jadi mungkin Pak Her bisa menceritakan adakah cara-cara khusus yang Pak Her lakukan supaya bisa mengatasi rasa kaku tersebut? Yang pertama, tarik nafas. Terus yang kedua, berusaha untuk tidak melihat kepada guru, yang supervisornya. Jadi seakan-akan tidak ada orang lain selain peserta didik. Iya. Ya. Jadi untuk trik mengambil nafas panjang itu cukup membantu ya Pak? Iya, membantu. Nah, berikutnya Pak Her, saya ingin menanyakan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Her laksanakan, terkait itu persiapannya dan juga kegiatannya itu bagaimana? Bisa Ya. diceritakan Pak? Pertama, saya memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang menguasai matematika tapi tidak menguasai IPAS, misalnya ada yang menguasai IPAS tapi tidak menguasai matematika. Ada yang lebih suka terhadap olahraga, ada yang tidak suka, dan itu semua harus dipetakan terlebih dahulu. Untuk persiapannya mungkin Pak Her, apa saja yang Pak Her persiapkan untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi ini, apa saja Pak? Persiapannya adalah saya menyiapkan modul, ada bahan ajar, terus ada juga medianya. Ya, ya. Wah, keren Pak Her. Ya. Jadi untuk berikutnya Pak, adakah hambatan Pak Her untuk pada saat pelaksanaan dalam setiap pembelajaran? Seperti saya itu biasanya di kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran itu biasanya ada hambatan-hambatan, entah itu hambatan kecil atau besar. Kalau Pak Her bagaimana? Adakah hambatan-hambatan? Ada. Bisa diceritakan Ya, Pak? hambatan yang terasa kemarin adalah karena kegiatannya itu setelah ada kegiatan olahraga, anak-anak itu ada sebagian yang mengantuk, nggak konsentrasi karena habis olahraga. Terus yang kedua ada juga anak yang mohon maaf yang memiliki ada sedikit kebutuhan, yaitu di masalah
ya itu. Tapi anak yang mengalami kendala di masalah pendengaran itu saya dudukkan tepat berhadapan dengan saya, jadi bisa melihat mimik dan bibir saya ketika menjelaskan. Iya. Bisa dijelaskan Pak Hel spesifiknya pada saat kegiatan yang bagaimana Pak? Apa pada saat di awal atau pada saat pemberian tugas atau bagaimana Pak? Siswa tersebut menunjukkan semangat yang menurun pada saat pemberian. Pada saat pemberian tugas, yang pada saat pemberian tugas. Kalau pada saat awal-awal semuanya semangat, tapi lambat laun ke belakang sudah mulai capek dan sebagainya. Jadi pada saat pemberian tugas dan pengerjaan tugasnya yang mereka banyak ya, bukan banyak, ada yang yang semangatnya mulai menurun. Iya. Menurut Pak Hel itu kira-kira hal itu sering terjadi di sebuah mata pelajaran atau hanya di mata pelajaran tertentu Pak? Hanya ada di pelajaran tertentu, tidak semuanya Bu. Ya, terutama yang berkaitan dengan pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Ya, betul. Ada hitung-hitungannya, yang hitung-hitungannya tersebut itu mengalami mereka kesulitan. Seperti misalnya pada pembagian, ya. Kalau masalah penjumlahan, anak-anak kan boleh dikatakan tertarik. Ya. Kira-kira Pak Hel tahu tidak apa penyebab terbesar siswa tersebut itu kurang semangat dalam mengerjakan tugas yang pembagian itu misalnya? Kira-kira Pak Hel tahu tidak penyebabnya apa? Ada banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin karena latar belakang keluarga mereka, kurangnya untuk belajar. Terus ada kalanya anak-anak itu malu untuk bertanya, Pak, tugasnya seperti apa? Hanya mereka ketika ditanya sudah jelas semuanya mantul gitu kan. Tapi setelah tugas itu dikasih terus disuruh kerjakan, baru mereka bertanya setelah tugas itu ada. Wah, Pak Hel ini sudah ada gambaran lah ya Pak ya untuk alasan dari siswa tersebut kenapa siswa tersebut kurang bersemangat. Nah, kira-kira rencana apa ini Pak Hel ke depannya agar akan Pak Hel lakukan untuk bisa meningkatkan semangat belajar siswa? Ya, pertama di sela-sela pembelajaran nanti ada waktu tersendiri untuk melakukan rehat sejenak atau lebih dikenal dengan ice breaking. Bisa dengan melemparkan kuis, terus bertepuk tangan, membacakan yel-yel dan sebagainya. Wah ya, Pak keren Pak, itu kalau di kelas saya juga cukup membantu Pak Hel ya, pelaksanaan speaking itu cukup membantu. Nah, selain itu mungkin ada lagi Pak Hel yang bisa Pak Hel lakukan mungkin yang bisa Pak Hel laksanakan? Melakukan pendekatan yang sekarang misalnya hanya pendekatan kayak sini nak. Kalau dulu cukup main di sini, yang sekarang sudah berubah, tapi saya yang ke anak-anak. Pendekatan face to face menganggap bahwa semua anak dengan latar belakang yang berbeda, dengan juga kebutuhan kebutuhan masing-masing peserta didik, itu semuanya harus kita akomodir sebagai hak mereka untuk mendapatkan pelajaran. Wah, keren sekali Pak Hel, jadi menginspirasi juga ini untuk saya Pak Hel. Kira-kira kapan ini Pak Hel akan melaksanakan rencana-rencana tersebut? Karena saya rasa rencana-rencana yang Pak Hel rencanakan ini sepertinya sangat-sangat bagus. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan Pak Hel? Secepatnya Bu, secepatnya ya paling terakhir minggu depan sudah harus terlaksana, karena selama ini kan banyak kegiatan di bulan Agustus dan sebagainya, maka di minggu depan ini sudah harus terlaksana. Wah, ya, saya sangat mendukung. Semoga ada perubahan yang lebih baik ya Pak Hel. Amin. Terima kasih Pak Hel. Ya. Kita sudah berada di penghujung kegiatan pasca observasi ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini. Pak Hel, saya akan menyampaikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini.
Yaitu yang pertama, Pak Heldi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Kemudian yang pertama, Pak Heldi sudah menyiapkan berbagai sumber belajar, kemudian juga media pembelajaran yang bervariasi agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Nah, kemudian Pak Heldi ada hambatan, dan Pak Heldi sudah menemukan cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sudah ada gambaran di depannya. Semoga dengan adanya rencana-rencana yang Pak Hel rencanakan itu, kedepannya bisa ada perubahan yang lebih baik. Terima kasih Pak Heldi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.